Nusantara. Dalam acara pelatihan menulis buku solo ini. Perkenalkan, malam ini yang menjadi host adalah Neng Sofia Farzana dari Bandung ya. Dari Bandung ya, Neng ya? Kemudian moderator saya pribadi, Iim Kamilah dari Bekasi, dan presenternya Ibu Ari Lestari Bilal dari Batam. Nah, nanti para peserta pelatihan sekalian, Ibu Ari ini akan menyampaikan banyak sekali ilmu emas seputar buku solo, yaitu teknik bagaimana proses membuat buku solo dan mudah menerbitkannya, serta mudah memasarkannya. Selama ini, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku-buku hasil goresan pena karya sahabat-sahabat free writing juga lajnah lainnya saya lihat dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan Salat Center, membantu kaum duafa dan aksi kemanusiaan lainnya berkah menulis. Baiklah, tak panjang-panjang, saya bacakan bionarasi presenter kita yang hebat malam ini. Barangkali Neng Sofi bisa ya diperlihatkan. Nah, saya bacakan ya ibu-ibu. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu amanat dari Ibu Ami sebagai pembimbing kelas menulis free writing ini. Beliau berharap supaya ibu-ibu yang telah mengikuti kelas menulis ataupun yang belum yang nanti akan bergabung dengan kelas menulis diharapkan menjadi pengkhidmat di cabangnya masing-masing untuk turut serta membimbing ibu-ibu lajnah di cabangnya masing-masing dan tentu saja bekerja sama dengan ISAAT cabang setempat. Jadi ilmunya jangan digenggam sendiri, tapi dibagikan kepada cabangnya masing-masing. Kemudian kita bacakan saja langsung ya bionarasinya. Nama presenter kita malam ini adalah Ibu Ari Lestari Bilal dari Batam ya. Lahir di kota Semarang, Jawa Tengah, 9 September tahun 1978. Hobinya menulis, membaca, dan merajut. Profesi sekarang sebagai ibu rumah tangga dan juga penanggung jawab di penerbit Arashi Group ya, dan ketua penanggung jawab di penerbit Gala Publisher. Nah, mubarak kepada Bu Ari. Kemudian prestasi yang sudah diraih banyak sekali ya, juara 1 lomba kemah, kemudian juara nasional kemah bakti Piala Menteri, juara 2 bakti sosial penanggulangan bencana, juara 2 cipta cerpen, sebagai penulis terbaik cipta puisi tingkat nasional. Silakan Neng, next. Buku antologi yang sudah terbit ada 21 buku. Nah, ini dalam kurun waktu yang sangat singkat ya. Jadi bisa-bisa dalam setahun bisa 54 buku nih. Kemudian buku-buku karyanya yang solo sudah ada 3, alhamdulillah, dan pasti akan terus bertambah. Adapun motto hidup dari Bu Ari yaitu jangan bangga bersinar terang jika itu merebut cahaya orang lain. Tapi bersinarlah dengan cahayamu sendiri meskipun itu sangat redup. Baiklah, ibu-ibu dan teteh-teteh sekalian, sambil santai aja ya, kita ikuti malam ini. Saya persilahkan kepada Ibu Ari untuk memulai paparannya. Silakan Ibu Ari. Jazakumullah Bu Iim. Aduh deg-degan Bu. Santai aja Bu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Fa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulul qouli. Yang terhormat Ibu Isaat, Ibu Ami, yang terhormat Ibu Iim, yang terhormat ibu-ibu yang sekarang mengikuti pelatihan ini, yang saya cintai Neng Sofi, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neng Sofi. Halo, Bu, dengar suara saya? Ya, Bu Iim? terdengar Bu Ari. Ya, terdengar Bu Ari. Slide-nya? Iya, sebentar Bu.
buku solo. Ada pepatah mengatakan, seorang penulis belum bisa dikatakan sebagai penulis sebelum menerbitkan buku tunggal atau buku solo. Bagaimana sih caranya menulis buku dan menerbitkannya? Pasti banyak ya yang bertanya-tanya bagaimana caranya. Next, Neng. Nah, adapun cara-caranya sebelum kita memasukinya ke dalam cara-cara menerbitkan buku, saya akan bacakan tip dulu bagaimana sih tip menulis buku dan menerbitkan buku. Sebelum kita membahas lebih lengkap bagaimana menulis buku dan apa saja dasar-dasarnya, terlebih dahulu saya akan membaginya menjadi tiga bagian artikel. Satu, tip menulis non-fiksi. Yang kedua, untuk buku fiksi. Yang ketiga, bagaimana cara menerbitkannya. Cukup banyak yang beranggapan bahwa menulis fiksi dan non-fiksi itu sama saja. Toh akhirnya jadi buku. Namun sebenarnya lumayan banyak perbedaannya di antara keduanya. Perbedaan yang paling besar dalam menulis buku fiksi dan non-fiksi adalah tentang imajinasi dan fakta. Kalau buku fiksi lebih pada imajinasi dan bagaimana kita menjalin benang merah serta konflik yang ada di hadapan karakter sampai mereka menemukan solusi pada permasalahan mereka. Sedangkan buku non-fiksi tidak bisa asal berimajinasi. Boleh tetap menggunakan storytelling atau gaya bercerita, namun harus disertai dengan data, fakta, bahkan informasi yang bisa membantu para pembaca menemukan inspirasi, solusi atas masalah hidup, memberikan pembaca ide, atau bisa juga memberikan motivasi yang dibutuhkan pembaca. Nah, kita lebih bahagia dalam menulis, itulah yang akan kita pilih. Misalnya kita bahagia untuk menulis buku fiksi, ya kita pilih aja buku fiksi, atau mungkin lebih enakan buku non-fiksi. Ya sesuai selera kita bagaimana kita akan menulis buku non-fiksi. Tapi kalau non-fiksi kita harus benar-benar sesuai fakta. Jangan sampai kita melenceng dari fakta ataupun data-data ya. Karena di sini sangat riskan sekali kalau buku non-fiksi. Untuk menulis buku non-fiksi pun, itu pertama, tip menulis buku non-fiksi pertama, tentukan ide, pokok bahasan, dan judul. Ada banyak tip menulis buku non-fiksi. Terlebih dahulu temukan ide, cari tema, lalu merancang pokok bahasanya, kemudian menentukan judul. Jadi langkah pertama dalam menulis buku non-fiksi adalah menentukan ide utama dari apa yang akan kita tulis nanti. Ide bisa datang dari mana saja, kita harus mencarinya. Jangan lupa untuk membuat catatan pokok bahasan apa yang terkait dengan ide utama. Di sini ibu-ibu LI yang sudah mumpuni dalam menulis non-fiksi, Masya Allah loh, itu arahan dari Ibu Iim. Masya Allah Bu Iim udah membantu kita banyak hal, bagaimana cara menulis. Semuanya ada pelatihannya di KMFW. Yang kedua, cari referensi judul dan buku lain yang idenya sama dengan ide cerita. Untuk mendukung tulisan kita harus cari buku bacaan yang idenya sama dengan kita. Bagusnya pilih minimal 5-10 judul buku. Jadi rajin-rajin untuk membaca kalau untuk membuat buku non-fiksi. Kemudian catat hal-hal penting dalam buku tersebut sebagai referensi buku. Selain itu, mencari referensi untuk tulisan
sangatlah penting mengingat dalam menulis non-fiksi dituntut ketelitian terkait keakuratan data yang berhubungan langsung dengan pokok bahasan yang kita lakukan. Ketiga, penelitian. Setelah mendapatkan referensi, lalu penelitian terkait keakuratan data dan yang menjadi di dalam kehidupan nyata, yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Keempat, tulis sumber referensi. Untuk kenyamanan pembaca, sebaiknya kita cantumkan sumber referensi ke daftar pustaka. Untuk kelima, manfaatkan outline untuk kelancaran proses menulis. Kenapa outline penting? Karena outline bisa membantu memperlancar proses penulisan, isi tulisan juga jadi lebih fokus dan tidak melebar atau melantur kemana-mana. Susun setiap bab yang jadi fokus utama dan subbab yang jadi pembahasan pendukung dengan alur yang baik dan sistematik. Keenam, tentukan gaya bahasa yang jarang orang pikirkan di sini, yaitu gaya bahasa dalam non-fiksi adalah pemilihan gaya bahasa. Terus yang 7, jangan takut untuk salah. Nah, di sini seringkali orang suka takut. Bagaimana ya nanti kalau aku agak sedikit kritik, gimana sih? Nanti kena IT dan segala macam. Jangan takut. Jadi perasaan takut untuk sementara hilangkan terlebih dahulu agar tidak menghambat proses penulisan. Kedelapan, kirim naskah ke penerbit. Kalau semua sudah oke, baru kita mengirimkan naskahnya ke penerbit. Tip. Lanjut. Tip menulis fiksi. Pakai rumus kucing di pohon. Apa sih rumus kucing di pohon? Nah, ide cerita adalah paling penting dalam menulis sebuah tulisan fiksi. Menentukan ide cerita bisa langsung dengan apa yang kita pikirkan atau kita alami sehari-hari. Mencari ide cerita juga dapat dari pengalaman hidup orang lain atau membaca buku-buku penulis terkenal sebagai referensi. Nah, ini apa sih rumus kucing di pohon? Nah, ibu-ibu, misalnya kita bingung nih ya, nggak ada ide. Kita ambil aja tuh si kucing ya, kita cari, kita bawa di atas pohon, taruh di atas pohon. Kemudian naikkan yang agak-agak di ranting yang agak-agak bermasalah gitu. Nah, kasih masalah yang agak rumit lagi, lemparin kerikil ke arahnya. Terus lihat bagaimana reaksinya. Nah, seperti inilah imajinasi kita bisa ambil. Jadi jangan benar-benar itu kucing dibawa ke itu, cuma kita cari imajinasi seperti ini. Jadi kucing adalah tokoh cerita. Beri si tokoh kesulitan yang teramat sangat. Lihat si tokoh menyingkapi bagaimana permasalahannya. Misalnya si kucing itu gimana ya mau turunnya. Nah, seperti itulah si tokoh dalam imajinasi kita harus cari bagaimana si tokoh itu menyingkapi masalahnya. Setelah sangat rumit, kita bantu dia mencari dan menemukan solusi atas masalahnya. Terus yang kedua, tentukan karakter tokoh yang detail. Bisa disebut juga penokohan. Nah, misalnya karakternya si A itu tinggi, dia tuh jahat, antagonis, protagonis, baik, sampai dengan karakter pendukung, semuanya itu didetailkan, karakternya didetailkan. Jadi seperti kayak kita membuat film gitu. Jadi seperti kayak sutradara film, oh ini si A ini karakternya begini, cantik, rambutnya panjang, dan segala macam. Bahkan sampai detail ke tanggal lahir, warna favorit, kesenangan, pokoknya
hobi, dan segala macam. Masing-masing peran itu dikasih. Yang ketiga, tentukan setting cerita, seperti tempat dan masalah konflik, bahasa, latar, dialog. Dialognya juga seperti romantis, alur cerita. Mulailah dengan menentukan setting yang benar-benar telah kita pahami. Seperti juga dengan non-fiksi, kita buat outline cerita keseluruhan. Jadi agar cerita tidak melantur sana-sini. Yang kelima, tentukan sudut pandang. Terakhir, yang sangat penting dari menulis fiksi adalah menentukan sudut pandang penulis. Kita akan menentukan sebagai orang pertama, atau ketiga sebagai pelaku utama atau pengamat. Nah, mungkin di depan kita kadang-kadang bilang aku, tapi di tengah bab kita udah berganti menjadi dia. Itu nanti yang baca bingung. Ini sebenarnya siapa sih? Dia itu siapa? Dia yang akunya atau dia itu hanya menceritakan seperti itu. Jadi benar-benar ditentukan sudut pandangnya. Yang next, Neng. Sekarang kita sampai ke menerbitkan buku solo. Tip menerbitkan buku. Pertama, kita melalui kompetisi atau event-event menulis. Jangan takut untuk mengikuti segala macam event, kompetisi, menulis. Jadi anggota komunitas kepenulisan. Ikuti semua grup-grup kepenulisan. Yang ketiga, menerbitkan buku. Setelah kita mengikuti event-event dan ikut dalam komunitas, jangan lupa untuk mempunyai niat atau cita-cita untuk menerbitkan buku. Nah, di sini untuk menerbitkan buku itu ada 2 penerbit yang biasanya dikenal dengan penerbit besar atau penerbit mayor. Terus yang kedua adalah penerbit sendiri, kita terbit buku sendiri atau diterbitkan ke penerbit indie, penerbit kecil. Nah, untuk terbit ke penerbit mayor atau besar, kita harus mencari tahu berbagai informasi buku yang mereka butuhkan. Lalu mencari tahu cara mengirim naskah ke penerbit yang kita tuju. Melalui proses seleksi baru, kemudian menunggu apakah naskah kita bisa diterbitkan atau tidak. Ini untuk menerbitkan buku di penerbit besar, Kompas Gramedia, Ebis Gramedia, kita bisa langsung ke digital publisher. Ini kalau ke online ya, bisa ke digital publisher system. Yang kedua, menerbitkan buku sendiri ke penerbit indie. Nah, cara ini yang sangat mudah ya. Lagian kalau kita pingin itu untuk bantu-bantu tambahan keuangan, sebaiknya untuk penulis pemula lebih enak di penerbit indie. Karena kalau di penerbit indie ini kita itu menentukan keuntungan kita sendiri. Jadi semua penulis sendiri yang menentukan buku itu mau mendapat keuntungan berapa, penulis sendiri. Sedangkan untuk di penerbit mayor itu sangat susah ya, sebenarnya nggak susah sih, asalkan kita aktif bergabung di komunitas menulis. Terus kita harus mengetahui secara efektif mengenai penerbit mayor itu sendiri ya. Terus yang ketiga, jangan menulis naskah itu asal-asalan atau abal-abal. Kalau di penerbit mayor, kita harus benar-benar menulisnya itu
dari mulai edit sampai alur cerita, semuanya itu benar-benar dipikirkan benar-benar yang bagus gitu, tidak asal-asalan. Terus kita harus rajin mengikuti lomba menulis kalau ingin terbit ke penulis mayor. Biasanya kalau kita mengikuti lomba-lomba itu kadang-kadang penerbit mayor itu ada yang lirik tulisan kita gitu ya. Nanti mereka sendiri yang akan meminang naskah kita. Terus kita harus memperhatikan syarat dan ketentuan naskah terbit. Di sini misalnya kalau kurang jelas ya, kita langsung aja hubungi ke adminnya. Ke adminnya tanyakan apakah syarat dari lomba tersebut. Terus yang ketiga, aktif di berbagai sosial media. Nah, kalau kita aktif di berbagai sosial media, kita share tulisan-tulisan kita, atau sedikit misalnya quote atau apalah, puisi atau apa. Nah, nanti siapa tahu ya ada itu penerbit yang lirik-lirik gitu. Ini mungkin cocok lah untuk nulis gitu. Terus yang ketujuh, kita harus sabar menunggu naskah diterima atau tidak. Nah, di sini kemarin beberapa hari yang lalu, semenjak awal kita mulai dari selesai Lebaran, kami mengadakan event menulis buku solo. Alhamdulillah itu banyak yang mengikuti, tapi baru beberapa orang yang mengirimkan naskah. Dan alhamdulillah ini Bu Mega kemarin saya ajukan ke penerbit Ebis Gramedia, cuma 2 hari langsung di ACC. Nah, ini semuanya itu dari awal buku Bu Mega ini udah bagus banget naskahnya. Yang pertama, alur ceritanya yang sangat menggugah dan membuat kita itu terbawa ke suasana. Bagus banget. Apalagi ini kan kisah nyata dari Ibu Mega Maharani ya. Keren banget bukunya. Ibu-ibu harus beli nih. Terus yang kedua, penyusunan kalimat dan penempatan tanda baca itu sudah sesuai dengan PUB dan KBBI. Sudah bagus banget. Jadi begitu saya ajukan, cuma dalam waktu 2 hari langsung di ACC. Mubarok Bu Mega ya, kalau ada di sini mengikuti. Nah, saya ingin teman-teman, ibu-ibu Lajnah juga menerbitkan buku semuanya. Kalau bisa ya, kita harus ikuti itu Bu Mega, buat naskah yang bagus. Semoga ada lagi ibu-ibu Lajnah yang naskahnya bagus seperti Bu Mega. Ada itu satu lagi Ibu Mia Jamila. Ibu Mia Jamila itu naskahnya keren banget tuh. Insya Allah nanti juga mau saya ajukan ke penerbit mayor. Semoga diterima. Bu Iim, sepertinya ini aja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ibu Ari yang sudah menyampaikan paparannya bagus sekali ya. Kali ini yang tampil Ibu Ari, dan saya harapkan nanti di bulan depan insya Allah ya, sebulan sekali kita Zoom meeting untuk pelatihan. Ini saya harapkan nanti bulan depan, mangga ibu-ibu yang lain bisa daftar ke saya, mau berbagi ilmu apa, silahkan ya, seputar menulis gitu kan. Terus karena kita dari kelompok free writing, ya, jadi tidak usah takut-takut gitu ya. Kalau saya pribadi sih senangnya tulisan berantakan gitu. Kalau yang udah rapi-rapi ya,
bagus sekali itu. Tapi kalau saya sih menerimanya yang berantakan gitu. Jadi jangan takut untuk mulai dari nol, jangan takut, jangan malu, jangan apa-apa. Pokoknya termasuk tampil di Zoom pun yang mau latihan juga nggak apa-apa, silahkan ya. Oke, Bu Ari, tadi Bu Ari ada yang kelewat barangkali, atau saya yang terlewat barangkali ya. Bu Ari Apa, Bu? tadi penjelasannya bagus banget. Tapi tadi ada yang terlewat tentang ini, Bu. Apa sih manfaatnya bikin buku solo, ngapain capek-capek juga gitu kan? Emang manfaatnya apa gitu Halo? kan? Ya, Bu Ari Heeh. bisa dengar suara saya? Oh iya iya. Ya. Jadi Manfaat gimana Bu, kita manfaatnya bikin buku solo tuh ngapain gitu? Kok oh capek-capek iya. gitu? Ya, manfaat dari buku solo itu sendiri ya, di samping kalau kita ini ya, kalau misalnya mengikuti buku antologi nih, kalau antologi itu kita belum bisa disebut penulis ya, belum bisa disebut seorang penulis. Karena kalau antologi itu kita distributor aja, jadi cuma mengirimkan sebagai penyalur tulisan gitu aja, belum bisa disebut penulis. Yang disebut penulis itu maksimal tuh 3 orang. 3 orang. Jadi misalnya kita tulis buku, dalam satu buku itu yang menulis 3 orang itu baru disebut maksimal ya, ini baru disebut penulis. Penulis buku si misalnya Ibu Iim, Ibu Ari, Ibu Mia misalnya begitu. Nah, itu bisa disebut penulis. Tapi kalau bareng-bareng antologi itu kita belum disebut penulis. Itu kelebihan dari buku solo ya. Terus kalau buku solo yaitu sudah disebut penulis. Yang kedua, untuk materinya, materi maksudnya keuangan gitu ya. Kalau buku antologi kita itu akan cuma sebagai pembeli. Kita nulis, kita juga beli. Beda kalau kita menulis buku solo. Semuanya itu nanti apalagi kalau di penerbit indie ya, kalau di penerbit yang nggak apa-apa lah nulis acak-acakan gitu kan. Masih nanti ada yang ngeditin gitu kan. Nah, itu kalau di penerbit indie itu udah semuanya seperti keuntungan itu penulis semua yang menentukan. Jadi kita mau jual berapa, kita mau ambil untung berapa, itu semuanya penulis. Terus misalnya hasil mau kita sumbangkan atau mau masuk ke dalam kantong kita, itu semua juga penulis, hak penulis. Jadi murni hak penulis. Itu yang lebih enaknya. Sedangkan kalau kita antologi ya, antologi kita nggak dapat apa-apa, justru kita malah membayar untuk beli buku. Karena apa? Kalau antologi kita membayar itu untuk bisa terbitin buku tersebut. Nah, dari para peserta itu buku untuk terbitin. Nah, kalau pesertanya tidak beli, maka bukunya tidak bisa terbit. Beda kalau solo. Kalau solo misalnya kita bisa PO dulu ya, PO. Kita nggak akan itu dulu, kita tawarkan dulu buku itu. Setelah buku itu kita tawarkan, ada pemasukan kan, berapa orang yang beli, itu nanti biasanya penerbit itu kasih misalnya minimal kita penulis order 10. Terus 10 buku ya. Terus ada yang 15 buku, tergantung penerbit masing-masing kasih minimal ordernya. Itu Bu, keuntungan jadi penulis solo. Ya, jadi jazakumullah ya Bu Ari, bagus banget. Karena kita berangkat itu dari sebenarnya motivasi kita berbuat sesuatu itu kan awalnya dari apa sih manfaatnya, apa ruginya gitu ya. Jadi kesimpulannya harimau mati meninggalkan belang, seperti yang sering kita bahas di grup ya. Jadi harimau mati meninggalkan belang, penulis mati meninggalkan buku gitu kan. Karya ya. Ya, karya. Jadi minimal sekali seumur hidup lah, kalau tidak tiap tahun kita bikin, minimal sekali seumur hidup kita bikin buku 1 aja gitu kan. Nah, jadi untuk apa tuh? Untuk kenangan anak cucu, untuk generasi yang akan datang. Pokoknya kita boleh tiada, karena kita semua akan meninggal kan. Nah, kita boleh tiada, tapi
karya tetap abadi. Begitu ya Bu Ari ya? Iya. Ya. Terus tentang tadi Bu Ari sudah membahas tentang Puebi KBBI gitu ya. KBBI. Itu mungkin kalau mau ibu-ibu ada yang mau kelas khusus boleh request ya. Dulu di grup sudah dibahas, tapi waktu itu belum masuk ke Zoom oleh Ibu Rahma Rosadi sudah ya. Iya. Jadi ibu-ibu yang saat ini belum mendapatkan ilmu Puebi KBBI, jangan khawatir. Insya Allah di masa yang akan datang, apabila kita masih ada umur, bisa kita bahas lagi ya. Kemudian kita mulai buka sesi tanya jawab ya Bu Ari ya, bersiap. Baiklah ibu-ibu, barangkali Teteh sama Ibu sama Neng-Neng ini dari tadi sudah gatel ya pengen bertanya. Silakan saya beri di sesi pertama pertanya jawab ini 2 pertanyaan dulu ya. Bu Ari nanti boleh langsung jawabnya to the point supaya seluruh penanya nanti bisa kita jawab. Untuk para calon penanya ini Bu Ari punya hadiah nggak nih? Nanti sediakanlah ya Bu Ari hadiahnya. Pakailah gitu ya. Ya. Kemudian untuk para penanya, silahkan nanti bebas bertanya apa saja. Jangan takut ini, aduh pertanyaan nanti nggak berbobot, nggak apa-apa. Di kelas kita menulis ini, yang jawab pun, Bu, yang jawab pun belum berbobot nih. Sudah berbobot sekali. Jadi gini, yang nanya pun nanti boleh bebas apa saja, nanya apa saja ya seputar materi sekarang. Kemudian pertanyaannya, pokoknya jangan malu nanya, jangan takut nanya, apapun boleh ditanyakan gitu ya. Silakan kepada para penanya. Untuk sesi pertama ini 2 penanya dulu ya. Silakan bagi ada yang bertanya. Assalamualaikum. Mangga Ibu Liana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jazakumullah. Sebentar Bu Liana, saya tulis dulu ya. Yang pertama Bu Liana. Ada penanya kedua lagi siapa? Neng Sopi, coba lihat siapa yang angkat tangan. Ibu-ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan, silakan ya. Ibu Sri Kandri. Ibu Sri Kandi, ya baik. Untuk sesi pertama, Neng Sopi juga boleh siap-siap lihat pertanyaan di chat ya. Nanti dikumpulin aja Neng Sofi apa saja pertanyaan di chat, insya Allah semuanya dijawab ya. Kalau tidak bisa kesempatan ini, kita jawab menyusul gitu ya. Oke, di sesi pertama ini sudah ada 2 penanya, yaitu Ibu Liana dengan Ibu Sri Kandi. Kepada Ibu Liana, saya persilahkan. Silakan Bu Liana. Jazakumullah Ibu Iim atas kesempatannya, mubarak untuk Mbak Ari dan Ibu Iim yang telah menyelenggarakan acara ini. Sungguh memikat hati dan menarik setelah tadi menyimak materi. Yang ingin saya tanyakan tentang cara penerbitan buku di penerbit mayor. Bagaimana cara kita untuk mengirim naskah kita. Itu saja, jazakumullah. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali, Bu Ari. Jadi pertanyaannya langsung ya. Pertanyaannya adalah langsung boleh silakan. Ya. Jadi bagaimana cara menerbitkan supaya bisa tembus penerbit mayor. Nah, itu kebetulan Bu ya. Emang ini yang nanti akan dibidik oleh Bu Ari di kelas ini. Dan sudah ditanyakan ya, duluan oleh Bu Liana. Jadi Bu Liana ini alhamdulillah 1000 langkah lebih maju gitu ya. Emang nggak Bu Ari langsung jawab ya. Jazakumullah Bu Liana. Nah, kita kalau mau ke penerbit mayornya, kita harus rajin-rajin untuk mencari dulu penerbit mayor itu, misalnya karya kita yang akan kita tulis itu apa? Tentang agama. Kita harus cari penerbit mayor yang menerbitkan tentang Islami, gender-gender, apa itu, religi gitu. Nah, kalau percintaan, kita bisa ke Gramedia atau umum ya. Kalau Gramedia itu umum, itu bisa ke Gramedia. Terus cara untuk menembus ke penerbit mayor, membawa itu naskah. Gampang Bu, kalau kita kenal dengan adminnya. Kita langsung aja ke adminnya. Adminnya kita kasih itu naskah. Pak, saya mau nerbitin ini. Gimana? Tapi kita harus sabar menunggunya. Harus sabar menunggu naskah kita itu terbit atau tidak, karena di sana di penerbit mayor itu benar-benar diseleksi banget dari mulai alurnya, penulisan kita,
Yaitu tadi yang saya sampaikan tadi, tulisan yang abal-abal maka tidak akan bisa masuk ke penerbit mayor. Kenapa kita itu lebih enakan ke penerbit indie? Karena penerbit indie itu buku kita insya Allah langsung bisa terbit. Karena apa? Di sana udah disediakan editornya. Kita tinggal nulis saja seperti Bu Iim. Kita sukanya yang amburadul aja. Tapi kita belajar juga ya Bu ya. Kalau kita ingin lebih terkenal, bukan terkenal namanya gitu, bukan, cara kita menulisnya lebih bagus, kita memang harus membidik ke penerbit mayor. Jadi kita bisa banyak-banyak belajar di sana. Nanti kita tahu dulu penerbit mayor itu dia gendernya macam apa. Kita harus banyak baca-baca buku-buku penerbit mayor itu. Nanti kita nulis sesuai keinginan penerbit mayor itu. Misalnya penerbit itu menginginkan tulisan yang seperti ini. Nah, kita nulis yang seperti itu. Kemudian kita masukkan ke sana melalui adminnya tadi, Bu. Melalui adminnya kita tanyakan apa syaratnya. Terus biasanya berapa itu administrasinya. Kan administrasinya itu banyak loh kalau kita ke penerbit mayor, kalau kita yang ngirim naskah. Beda dengan kalau kita di Pinang. Kalau kita di Pinang, ya itu kita harus pandai-pandai juga untuk tanda tangan kontraknya. Kalau di Pinang, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena salah tanda tangan. Iya. Dimanfaatkan. Itu luar biasa. Kita nulis mati-matian, mereka yang untung besar-besaran. Itu kalau di penerbit mayor. Jadi kalau menurut saya pribadi suka ke penerbit indie. Saya pribadi daripada penerbit mayor. Karena karya kita milik kita kalau di penerbit indie ya. Enggak kalah juga kok kita mau tenarnya nama kita itu ya asalkan buku kita laris aja mah, mau penerbit indie atau mayor sama aja, Bu. Gitu aja, Bu Liana, gimana? Ya, Jejak Bu Liana gimana? Oke, ya, siap ya. Siap tembus. Jadi bisa mayor indie, gitu ya. Ya, insya Allah bisa bantu sama Mbak Ari juga ya. Ya, bisa, insya Allah bisa. Jadi gini, bagi ibu-ibu yang belum punya kenalan, nanti dengan kita terjun ke suatu komunitas juga lama-lama Allah akan menunjukkan suatu jalan sehingga kita banyak kenalan gitu kan. Tapi kalau misalnya belum kenalan, bisa lewat Bu Ari dulu ya. Nah, nanti Bu Ari bisa jadi jembatan. Nanti setelah Bu Ari jadi jembatan, nanti ibu-ibu bisa menemukan jalan sendiri gitu. Jadi tenang aja. Allah itu berjalan bersama usaha kita ya. Dan yang mempersatukan juga Allah juga gitu kan. Betul. Oke ya, sekarang ini karena pertanyaannya banyak banget ya, jadi nggak apa-apa kita jawab singkat-singkat aja Bu Ari. Iya Bu. Kemudian, tadi mubarak ya kepada yang sudah mengikuti antologi ya, karena begini biasanya jarang orang bisa langsung loncat ke Solo. Jadi Solo tuh biasanya antologi dulu. Kalau udah antologi itu antologi 1 bisa sampai 10-20 tuh lanjut. Nah, tiba-tiba dari situ akan menjadi motivasi untuk bisa solo kan? Betul. Jadi nggak apa-apa kalau mau lewat antologi dulu, kemudian loncat ke solo. Jadi ke solonya tuh pede banget gitu kan? Iya. Ya. Terus langsung juga seperti Bu Sri Wahyuni itu solo langsung tretet 4. Nah, itu kan ya. Ini ajaib. Terus ibu-ibu juga harus hati-hati nanti ya kalau misalnya ibu-ibu dipinang oleh penerbit mayor. Betul. Itu hati-hati, jangan bahagia dulu karena bisa jadi seperti, mohon maaf ya Bu ya, seperti penyanyi Indonesian Idol gitu kan. Bangga sebagai juara, tapi ternyata pada kenyataannya misalnya, atau kita jangan menyebut satu nama lah ya. Indonesian Idol apa aja lah, pokoknya suatu kompetisi kita jadi juara, kita bangga jadi juara, ternyata kita diperas. Jadi harus ada kecerdasan dari seorang penulis itu ketika sedang menandatangani kontrak pinangan. Nah, jadi caranya gimana? Jangan takut, kita konsultasi. Ini yang menguntungkan apa, yang merugikan apa. MOU nanti ada di tangan penulis. Jadi di tangan pada kesempatan pertama di Pinang kita ikut mereka.
tapi di kesempatan kedua kita yang mengendalikan Kita mereka. harus mengenali. Iya, betul. Jadi nanti kita dikuncinya di kita gitu kan. Baiklah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Ibu Sri Kandi, mangga. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya modal nekat nih mau nanya, bingung mau nanya. Mangga Bu, saya suka sama yang nekat-nekat. Kalau nggak nekat nggak akan jadi-jadi. Benar, terus terang tuh waktu kemarin di ISO itu Bu Sri nulis, kata Bu Im tuh ya. Aduh, nulis apa? Mangkaning nuju liar gitu. nekat nulis. Itu boleh dibilang setengah jam udah gitu. Karena itu apa? Kisah nyata kan. Terus Bu Im bilang, ini kita bikin fiksinya. Iya, mangga dipoles kumaha. Nah, pas udah jadi itu jadi bisa ketawa sendiri gitu. Ya Allah, subhanallah. Ini cerita saya jadi lucu begini gitu tanya. Nah, di sini sebetulnya saya bingung mau nanya apa. Cuma saya terus terang belum pernah sih ya nulis, paling di buku dulu, zaman dulu tuh di buku inilah catatan kecil gitu. Tapi kalau sekarang terus ada buku kayak kemarin Selembar Nikmat udah terbit gitu, bangga banget meskipun cuma sekilas tulisannya. Terus yang kedua ini sama Mbak Ari Father's Memory. Terus yang ketiga lagi sama Mbak Sri apa tuh ya, Keterpurukan. Itu ada suatu kebanggaan sendiri gitu. Iya, ya, sensasi melahirkan itu begitu deg-degan, enak banget gitu ya. Gitu bro, seneng banget gitu. Bener, terus jadi kayak tersanjung gitu sama keluarga. Kok sekarang hebat sih jadi penulis? Ya Allah, saya bilang saya belum ada apa-apanya. Itu Ibu Iim Kamilah yang luar biasa sama Mbak Ari, Mbak Sri. Saya mah belum ada apa-apanya. Saya masih PAUD, saya bilang. Boleh dibilang masih daycare lah saya. Jadi nanti mohon bimbingan aja. Terus terang seandainya nih masih cita-cita memang setinggi langit ya kata Bu Ibu. Seandainya mencetuskan Solo, mohon bimbingan aja dari Bu Iim, Mbak Ari, Mbak Sri, itu Mbak Mega juga luar biasa, itu bangga loh Ibu loh. Sampai bisa ke FTV nanti ya, kalau enggak SCTV amin, ya. Amin. Luar biasa, keren. Mubarak. Itu aja kayaknya nggak ada pertanyaan. Pertanyaan mohon bimbingan aja. Jazakumullah sharingnya Bu Sri Kandi. Memang itu seperti yang diharapkan oleh Bu Ami, pembimbing kita. Jadi memang para penulis itu awalnya pemula dulu. Semua yang hebat juga kan pemula dulu. Nah nanti setelah pemula menjadi punya pengalaman, di situ kita berbagi meskipun ibaratnya ilmu sedikit itu langsung berbagi. Dengan berbagi itu ilmu kita nanti akan Allah tambah gitu. Amin. Dan di situ saya suka setiap saya kontak sama Bu Im, saya suka bilang masih Pak Bu Im keren banget deh Pak. Beliau dalam keadaan sakit tapi beliau semangatnya luar biasa. Masya Allah. Masa kita nih yang sehat kayak gini nggak terpacu sih gitu. Ya mungkin faktor U juga mungkin ya kalau saya. Oke, tapi terus semangat jadi ya Allah, mudah-mudahan saya diberi kesehatan, bisa nulis, ya bisa yang Bu Im selalu bilang kalau manusia mati ya meninggalkan apa? Meninggalkan karya itu kan. Iya. Itu selalu ingat. Ya sekian aja dari saya. Sekali lagi saya mohon bimbingan dari yang senior-senior lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari, kita masuk ke sesi 2 ya. Iya. Jadi sebenarnya ibu-ibu dan teteh-teteh neng-neng, ini kalau dalam nulis tuh pede aja ya. Jadi dalam nulis kalau saya melihat sebenarnya nggak ada senior, nggak ada junior. Nggak ada junior. Nggak ada. Yang penting gini, mau berbagi sesuatu atau tidak kepada masyarakat gitu aja. Ya, itu intinya. Jadi kita tentu semua paham bahwa di dalam jemaat ini menjadi seorang penulis adalah seorang pengkhidmat. Jadi kita tidak usah berpikir apakah tulisan kita akan berkualitas atau tidak, itu terserah Allah aja menerbangkan mana tulisannya ya. Jadi yang mengatakan hebat biarinlah nanti pangsa pasar, karena pasar juga punya segmen sendiri gitu kan. Oke, kita masuk ke sesi 2. Untuk sesi 2 kita tidak yang angkat tangan, yang dari kelompok chat ya. Neng Sofi, punten 5 pertanyaan dari chat, mangga dibacakan.
pertanyaan 1 ada Neng Ari, Neng Sofi dari chat ada? Halo, Neng Sofi? Ada Bu, saya share. Saya share. Ya, oke. 5 pertanyaan ya. Pertanyaan Bu Ari jawabannya singkat-singkat aja karena ini waktunya cuma sampai 8:30 kita tanya jawabnya, sedangkan pertanyaan banyak banget ya. Dari Ibu Rahma ini Bu. Ibu Rahma. Ya, baik. Ibu Rahma, pertanyaannya adalah tadi ada penjelasan dalam menulis buku, cari tahu naskah yang dibutuhkan, bisa diulangi lagi, cara mengetahuinya bagaimana. Ya, betul. Kemudian mencontoh naskah Bu Ari dan Bu Mega, berapa ribu kata sebaiknya naskah yang dipersiapkan. Oke, Bu Ari, silakan dijawab pertanyaan Ibu Rahma Chandra. Ini yang pertama ya. Yang kedua nanti pertanyaan dari Ibu Aisyah, yaitu bagaimana caranya menentukan gaya bahasa dalam fiksi. Dan yang ketiga dari Ibu Ilmi, yaitu dalam proses menulis pasti membutuhkan konsistensi yang kuat, apalagi untuk menerbitkan buku solo. Bagaimana cara Ibu menjaga konsistensi dalam menulis sehingga bisa sampai menerbitkan buku solo? Jazakumullah. Baik Ibu Ari, Ibu pertanyaan Bu Rahma Chandra dulu deh, dijawab. Jazakumullah Bu Rahma ya. Bu Im, jazakumullah. Tadi ada di penjelasan dalam penulisan buku. Cari tahu naskah yang dibutuhkan bagaimana. Nah, naskah yang dibutuhkan penerbit mayor ya Bu, maksudnya mencari tahu naskah yang dari penerbit mayor. Bagaimana Ibu Rahma Chandra ada? Ya, bagaimana Bu? Ya, katanya betul Bu. Ya. Nah, gini, Ibu bisa misalnya Gramedia. Nah, Bu Ari suaranya kecil. Halo? Ya, sudah Bu? Terdengar lagi ya. Ibu bisa itu misalnya mayornya Gramedia ya, Gramedia. Ibu cari terbitan Gramedia, buku yang diterbitkan Gramedia itu apa aja gitu. Nah, naskahnya nanti Ibu baca-baca buku Gramedia itu minimal 5 sampai 10 buku terbitan Gramedia. Misalnya kalau nggak bisa buku apa kita beli, kita bisa itu cari di Google gitu kan. Cari di Google buku-buku Gramedia, kita baca-baca. Nah, nanti kita tahu naskah macam apa sih yang diterbitkan Gramedia itu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi ya, betul, cari ya. tahu dengan cara membaca-baca buku terbitan Gramedia. Itu kalau Ibu yang dituju penerbit Gramedia. Kalau yang dituju penerbit Excel Media, ya ke Excel gitu. Excel tuh maunya apa gitu. Kan banyak tuh penerbit mayor. Iya, jadi intinya Bu Ari ini ya, untuk Bu Rahma Chandra, bahwa setiap penerbit itu punya style sendiri, punya rambu sendiri. Jadi kalau kita mau nembus ke sana, ikutilah rambu-rambu dan style yang sudah ada di sana gitu ya. Iya. Terus yang untuk berapa naskah? Berapa ribu kata? Oh, berapa ribu kata. Nah, ini kalau untuk satu halaman 75 halaman ya minimal kalau penerbit itu minimal 75 halaman atau 70 halaman paling sedikit. Itu biasanya sekitar 10.000 kata. Sekitar segitu. Jadi ngitung ya katanya sampai 10.000. Oh, itu kan pakai di aplikasinya ada Bu ya. Nanti bisa ketahuan tuh di aplikasi udah 10.000 atau gimana ngitungnya. Bukan kita hitung satu-satu. Oke Bu Ari, mangga coba terangkan lebih lanjut tentang aplikasinya, aplikasi apa? Karena kan tidak semua kan kita ini meliputi 3 generasi ya. Ada generasi. Kalau saya biasanya pakai itu Bu, apa itu namanya Google Dokumen. Google Dokumen. Oke, coba diterangkan bagaimana caranya Bu, sekilas aja. Gini kan di Halo Bu Ari, ada suaranya? Ya, halo. Ya, halo. Okay. Ada garis 3 di sebelah kanan. Itu kita klik, nanti itu akan muncul. Nah, di situ ada jumlah kata. Jumlah kata kita klik. Nah, di situ
akan muncul berapa kata yang di situ di pinggir sebelah kanan. Akan muncul sendiri. Jadi setelah kita nulis, kita cek itu ada di situ. Begitu, Bu. Ya, begitu ya Ibu Rahma Chandra. Bu Rahma gimana? Oke ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua dari Ibu Aisyah Kebumen. Bagaimana cara menentukan gaya bahasa dalam menulis fiksi? Mangga Bu Ari. Jazakumullah, Bu. Gaya bahasa menulis fiksi. Itu tergantung kita masing-masing ya. Kita mau misalnya kita dari Jawa misalnya. Nah, gaya bahasa kita orang Jawa. Kasih tahu aja di situ ada misalnya kasih tulisan miring itu bahasa Jawa kan. Berarti dari bahasa Jawa terus kasih tanda kurung yang artinya dalam bahasa Indonesia seperti ini begitu. Jadi gaya bahasa sesuai dengan keinginan kita sendiri. Enggak harus ditentukan dari gaya bahasa orang lain. Terus kita harus tahu, benar-benar tahu, misalnya kita mau ngambil gaya bahasa luar gitu. Kita harus benar-benar tahu gaya bahasa orang sana gitu. Misalnya Inggris gitu kan. Nah, kita harus benar-benar tahu gaya bahasa sana gitu. Jadi kalau belum begitu memahami gaya bahasa orang lain, sebaiknya pakai gaya bahasa kita sendiri. Gitu aja. Iya, atau Itu misalnya aja, Bu. kalau mau orang lain itu dialek ya. Iya. Kalau mau orang lain kita bisa ini juga sebenarnya ya Bu Ari. Misalnya kita mau pengen tahu suatu, misalnya saya pengen tahu dialek bagaimana sih di kampung bahasa gitu ya, atau di kampung Inggris gitu. Jadi kita diem aja dulu di situ, survei sekitar 1 bulan atau apa. Karena kita juga untuk menulis biasanya riset juga gitu kan. Iya, betul. Jadi dengan kita melebur dengan masyarakat di sana, makanya traveling, jalan-jalan itu sebenarnya kita kalau untuk para penulis bisa buat mempelajari budaya, bahasa, dan dialek. Nah itu bisa jadi kekayaan gitu kan. Cuma karena sekarang pandemi, jadi kita bisa lewat searchingnya, touringnya lewat online gitu ya. Iya, lewat buku-buku segala macam kan gitu. Jadi kita harus. Jadi penulis itu sebenarnya orang yang bisa dicetak 1000 wajah ya, mau di Betul. request gitu. Iya. Di berbagai bidang gitu ya. Oke, jadi bagaimana? Rajin-rajin kita bergaul lah, ibaratnya seperti itu. Ya. Rajin-rajin bergaul, rajin-rajin baca buku. Intinya memang kita harus rajin baca buku, itu paling utama. Manfaatkan tetangga juga Bu, manfaatkan tetangga, teman, kenalan. Misalnya kita punya tetangga orang Manado misalnya ya. Betul. Atau punya teman orang Batak, kita perhatikan gaya bahasanya. Nah, selama bergaul dengan dia, kita bisa kayak dia gitu lama-lama. Oke ya, kita lanjut kepada pertanyaan Bu Ilmi dari Serang Bu. Dalam proses menulis pasti membutuhkan konsistensi yang kuat. Apalagi untuk menerbitkan buku solo. Bagaimana cara Bu Ari menjaga konsentrasi dalam menulis sehingga bisa buku solonya terbit sampai 3 ya. Gimana Bu? Makasih silakan. Jazakumullah Bu. Gini, kalau saya pribadi ya, saya itu kalau nulis saya kasih kerangka. Paling takut kalau lupa. Nah, jadi per bab, misalnya bab 1 saya ada ide muncul gitu kan. Langsung saya tulis, saya catat. Oh, ini untuk bab ini. Kemudian setelah ditulis kerangka, dari kerangkanya kita tulis kerangka. Itu akan muncul kerangka, oh ini kalau bab 1 ini pasti bab 2-nya ini, bab 3-nya ini. Nah, kita tulis untuk sementara walaupun nanti dalam bab itu akan kita ganti judulnya gitu. Enggak masalah ganti judul. Yang penting kan ceritanya itu tidak melenceng dari bab 1, bab 2, bab 3 gitu loh. Padahal saling berurutan dan terkesan berkesinambungan, tidak melenceng seenaknya gitu loh. Ya, begitu kalau saya. Minimal ada tali dulu gitu ya. Iya, ada talinya dulu. Ya, jadi gitu Bu Ilmi. Jadi kita tuh dalam menulis tuh ada yang namanya outline atau outline atau kerangka, atau kalau guru-guru tuh kalau mau bikin soal ada kisi-kisi gitu kan. Iya, betul. Jadi kita bisa berkembang bagaimana, yang penting dalam koridor itu gitu. Tapi tidak terkekang kan, tidak terkerangkeng. Yang penting jadi punya gambaran lah dari awal sampai akhir mau gimana, dari bab 1 sampai bab akhir mau kayak gimana gitu. Itu aja ya Bu Ari. Iya, betul. Kita lanjut, Neng Sofi, silakan di slide berikutnya. Neng Sofi, mangga setelah pertanyaan Bu Ilmi. Nah,
kemudian kita lanjut ke 3 pertanyaan Ibu Echa. Setelah ini nanti kita akan jawab pertanyaan yang angkat tangan ya. Ini dulu sekarang Ibu Echa, Ibu Rahmatunisa, dan Ibu Cucu. Ibu Echa Ichiro, bagaimana cara atau tips yang paling mudah agar menumbuh kembangkan hobi untuk menulis lagi remaja atau anak yang pemula? Karena pada masa sekarang ini hobi menulis itu kurang diminati anak sebagai hobi. Ya betul ya. Baca dan nulis sekarang anak-anak kayaknya nggak suka banget gitu ya, karena lebih senang, karena milenial ya. Ya. Bu Ari, emang kita zaman sekarang emang kita terbagi dalam 3 generasi ya. Generasi yang lama, non milenial. Iya. Jadi ini jawabannya untuk generasi yang digital sekarang ya, yang generasi yang sekarang ya. Z, generasi Z barangkali ya. Karena kita kan ada 3 generasi X, Betul. generasi Y, generasi Z. Barangkali ini segmennya yang generasi Z, Bu Ari. Mangga. Nah, ini pengalaman saya sendiri ya untuk anak saya. Ini masih usia 8 tahun, lebih 3 bulan, Aal. Nah, untuk menumbuhkan dia agar menulis, rajin menulis, itu dengan cara kita suruh dia bercerita. Setiap kali dia bermain, saya selalu ajak dia bercerita, apa saja sih yang tadi kamu mainkan. Nah, nanti dia bercerita, dia baca juga saya suruh cerita. Oh, tadi aku baca ini. Terus Aal bisa cerita, bisa gitu kan. Nah, nanti dia menulis. Memang tulisannya kalau anak kecil ya, itu belum ada titik komanya, asal aja. Nah, nanti kita sendiri yang edit dari tulisan si anak. Alhamdulillah Aal udah ada beberapa dongeng yang karya Aal sendiri. Tapi belum bisa terbit bukunya karena dia belum ada mood untuk ngelanjutin yang selanjutnya. Jadi memang harus sabar kita dengan anak-anak yang untuk sekarang ini. Jadi banyak-banyaklah dikasih buku-buku bacaan untuk anak-anak. Itu biasanya anak-anak lebih suka. Jadi jangan terlalu banyak dipegangin HP. Kalau HP suruh aja baca-baca atau cerita-cerita yang ada di dalam situ. Misalnya dongeng-dongeng tentang Nabi dan segala macam lah di situ yang untuk Islami gitu kan. Itu bagus sekali untuk anak-anak. Begitu aja Bu Iim mungkin. Ya, baik. Jadi memang banyak cara ya supaya anak-anak itu minat hobi menulis. Di antaranya ini, anak sekarang kan anak digital milenial, senang dengan HP gitu ya. Ya suruh nulis aja di HP, kan di HP juga ada alat menulis kan, misalnya aplikasi buku catatanku atau apa, jadi bisa sambil main HP juga bisa gitu kan. Jadi artinya tanamkan aja ke anak-anak itu bahwa nulis itu ya ngobrol, seperti ngobrol, cuman ngobrolnya dengan device menulisnya itu, apakah laptop atau HP gitu. Jadi seolah lagi ngobrolnya sendiri sama alat tulis gitu. Kayak gitu ya Bu Ari ya? Iya betul. Oke, Bu Saya Rahmat, juga itu di WA itu suka kan ada yang Bu Iin bilang pakai itu. Nah, si Aal itu suka pakai itu. Nanti ada saya kasih itu grup sendiri yang khusus di dalamnya itu saya sendiri gitu. Saya sendiri. Nah, si Aal nulisnya di situ. Tinggal dia bukan nulis sih, ngomong. Nah, dipencetnya itu. Mikrofonnya itu. Nah, dia ngomong aja di situ. Nanti tinggal saya yang rapiin. Gitu aja. Iya, betul. Jadi Bu Echa, seperti yang Bu Ari bilang, jadi kalau misalnya bagaimana anak supaya hobi menulis, ada alat yang namanya kita ngomong tapi bisa nulis sendiri HP-nya. Jadi speech to text. Jadi kita ngomong kemudian tulisannya udah jadi sendiri gitu. Teknis-teknisnya dulu kita pernah bahas, tapi kalau masih ada yang perlu bahas nanti boleh ditanyakan ya. Sekarang kita beralih ke Ibu Rahmatunisa dari Manislor. Bagaimana caranya Bu Ari supaya kita dalam menulis bisa konsentrasi? Karena punya ide tapi suka hilang mood. Nah, ayo mangga Bu Ari. Kalau ide hilang mood, rata-rata semua kayaknya seperti itu juga deh Bu. Jazakumullah Bu Rahmatunisa. Supaya moodnya itu ada terus gitu ya Bu? Iya, kadang kalau ini Bu Ari maksudnya kalau moodnya hilang itu tiba-tiba jadi kayak blank gitu.
Nah tadi sebelum kita mungkin pas lagi timbul ada ide gitu kan, langsung aja kita tulis, jangan lama-lama. Kita tulis di mana gitu kan. Ambil pulpen langsung. Misalnya lagi di dapur, langsung matikan dulu kompor. Kita ambil alat tulis, kita tulis dulu kerangkanya. Nah, di situ nanti kita ingat lagi waktu mood kita ada, tulisan kita itu masih di situ. Oh, tadi aku ada ide seperti ini. Itu keinget lagi loh, Bu. Seperti itu kalau saya. Ya, dan ini agak bahaya juga Bu Ari. Rata-rata penulis itu punya mood itu di 2 tempat yang rileks. Ketika tidur, pas mau tahajud tuh menggoda tuh. Ketika tidur, tiba-tiba nggak bisa tidur karena ada ide. Kata kita biarin aja sampai pagi gitu. Ternyata pagi udah lenyap. Nah, jadi bangun dulu sebentar nggak apa-apa. Iya. Tapi tulisnya itunya aja kerangkanya aja, kata kuncinya. Iya. Jadi kata akan jadi kerangka. Betul. Kata kuncinya biasanya begitu sih. Jadi kalau kita moodnya lagi tidur, kan jadi nggak bisa tidur. Jadi, tapi kalau nggak tidur juga kan bahaya. Ya udah, sebelum tahajud kita tulis kata kuncinya apa. Atau pada saat ingat bangun dulu sebentar, kemudian tidur lagi. Dan ya ada lagi biasanya penulis itu kalau di WC ya, itu di kamar mandi itu suka banyak ide. Kenapa gitu? Karena ternyata di kamar mandi itu katanya sih relax, dalam relax, comfort gitu ada ide. Nah di situ kita para penulis bukan rahasia lagi, sudah menyediakan di kamar mandi itu pulpen sama catatan. Tuh biasanya nggak apa-apa, gantungin aja. Orang mungkin lihatnya aneh, tapi kalau buat penulis itu biasa, nggak masalah. Betul. Kemana-mana bawa catatannya, Bu. Ya kecil aja catatannya. Iya betul. Ya. Jadi Bu Rahmatunisa, tambahannya adalah apabila ide kita hilang, mood kita lagi hilang gitu, jadi bisa caranya misalnya minum apa dulu deh, kita seneng misalnya minum teh gitu ya, atau jalan-jalan dulu, atau bermain dulu dengan anak, atau ngobrol dulu dengan saudara, atau menjalankan hobi dulu, misalnya merajut kayak Bu Ari atau apa, terus bisa juga nonton dulu, atau apa saja yang kita seneng, nanti moodnya balik lagi tuh. Kayak Bu Cucu sekarang ya, jika dari penerbit kita dikasih peraturan, misalnya harus 10 buku dapat terjual. Bagaimana, ini berarti perjanjian ya. Bagaimana jika tidak sampai terjual? Apakah menjadi tanggungan kita membayar 10 buku tersebut? Ini maksudnya di mayor ya. Ya Bu Ari, silakan. Bagaimana apabila di perjanjian, di MOU, kita sudah dikasih peringatan 10 buku minimal harus terjual. Kalau tidak, apakah harus kita beli atau gimana? Gimana caranya? Iya, kita beli lebih dulu. Biasanya kalau mayor kita lebih dulu beli, tapi kalau indie kita ditunggu sampai buku itu terjual minimalnya itu. Kalau di indie, makanya saya bilang kalau kita penulis pemula lebih enakan kita di indie. Karena kalau di indie indie itu bisa menunggu kita, ISBN-nya udah turun, dia masih menunggu kita untuk cetak, tunggu kita sampai kita punya duit gitu. Beda kalau di mayor. Kalau di mayor kan ada jadwal itu ya. Kalau di mayor tuh ada jadwal. Jadi kalau jadwalnya kita terbit itu ya kita harus lengkapi dulu itu uang yang tadi kita itu kan masukkan mau dibuat cetak itu. Jadi nanti sistemnya kayak ready gitu, buku kita ready, kita jual ready. Jadi tidak bisa kita jual secara PO. Begitu Bu Cucu. Ya, jadi Bu Cucu kalau misalnya di MOU-nya 10 buku harus terjual, tapi belum terjual juga ya ngemodal dulu lah. Nanti juga insya Allah ya, kita yakin kok untuk para penulis itu 10 buku insya Allah bisa terjual. Bisa kalau 10 yang apalagi diiringi dengan doa dan sholawat ya. Bu, insya Allah grup kita bantu ya Bu. Ya, insya Allah ya. Ada aja gitu. Kalau kita niatnya baik, pokoknya dalam niat baik itu ada tangan Allah bekerja. Pasti bisa. Jadi gini, dalam penerbitan buku itu, kalau misalnya indie nih sebagai gambaran aja Bu ya. Kalau indie itu misalnya kita terbit, kita bayar biaya terbit sama cetak gitu 50 lah taruh. 50 sesi pertama sama 50 sesi kedua. 50 pertama habiskan dulu. Misalnya 2,5 juta gitu ya. Nah, nanti itu baru balik modal kan.
Tapi Iya. kalau di 50 buku berikutnya baru kita dapat keuntungan. Jadi Betul. kalau bisa ngejual 100, nah 50 balik modal, 50 kita bisa dapat uang lah sekitar 2 juta lah gitu, atau 1,5 juta lah minimal gitu kan. Iya. Kalau mayor mah kita dapat sesuai perjanjian dari penerbitnya Dari ya. mayornya, penerbitnya ya. Dapat royalti berapa gitu ya. Iya. Dan ibu-ibu bisa juga kalau bisa kita itu disewa oleh suatu penerbit naskah ya. Kita berbagi pengalaman aja dulu, pernah misalnya saya dan tim dulu pernah disuruh nulis, dan itu bisa dari mayor itu royalti ngalir terus gitu. Kita sampai lupa juga, mereka masih ingat gitu. Tapi itu tergantung kejujuran mereka juga sih. Iya. Dan lumayan makanya itu. saat naskah itu ada apa namanya tanda tangan kontrak, kita memang harus benar-benar teliti di situ. Kalau kita tidak teliti, kita hanya dimanfaatkan aja. Ya, betul. Di situ. Seperti itu ya. Baik, untuk sesi chat sudah selesai. Kita masuk ke sesi raise hand. Enggak, yang raise hand, yang Sofi ada? Ada yang raise hand, yang Sofi? Nah, ada dua nih, Bu Heni Ruwasasi sama Bu Sri Kandi. Bu Heni dulu, mangga silakan Bu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kesempatannya. Alhamdulillah mubarak Bu Iin dan Bu Ari ini bisa ini. Alhamdulillah. Ini saya langsung aja karena waktu kepada inti pertanyaan ya. Kalau untuk cerita non fiksi itu kisah pengalaman nyata itu kan harus melibatkan organisasi lain. Itu saya pernah konsul sama Ibu, kita harus bikin surat. Nah, kalau surat itu tidak turun-turun, Bu. Nah, itu bagaimana kalau kita cari ganti ceritanya kayaknya kurang mengena, karena justru mereka itu yang membantu gitu kita yang ini. Nah, itu bagaimana kalau izin dari mereka tuh tidak turun-turun gitu loh, Bu. Iya. Itu aja pertanyaan saya. Jazakumullah pertanyaannya Bu Heni. Silakan Bu Ari. Jadi kalau kita sebentar saya tambahin lagi Bu ya. Misalnya sebentar. Misalnya izin hanya berupa lisan, sedangkan saya tidak maunya saya tertulis. Bagaimana itu Bu? Ya silakan Bu Karena Ari. kalau hitam di atas putih lebih kuat ya. Ya, Terima kasih betul. Jadi kalau suatu saat ada gugatan kita ada bukti kalau hitam di atas putih. Bu Ari, jadi begitu. Intinya pertanyaan Bu Heni itu kalau kita menulis suatu organisasi gitu ya, terkait organisasi atau terkait sesuatu lah gitu kan, harus izin, tentu saja harus izin kan. Nah, iya pasti itu. Nah kalau izinnya itu tidak turun-turun ya, biasanya kalau penulis itu kita pelencengkan ke fiksi. Jadi non fiksi kita pelencengkan ke fiksi dengan penyamaran tokoh, penyamaran instansi, penyamaran tokoh, tempat, biasanya seperti itu. Tapi katanya jadi kurang seru, Bu. Nah, kalau kurang seru ya harus sabar menunggu, Bu. Kalau kurang seru harus sabar menunggu sampai surat itu benar-benar turun. Begitu. Iya. Jadi ada perjuangan ya. Insya Allah Bu Heni bisa nembus. Tapi memang harus sabar seperti kata Bu Ari, ada perjuangan. Tapi kalau kita pengen ambil sabet aja, ganti aja. Ganti dengan fiksi. Dengan fiksi. Kalau fiksi kan ibaratnya bukan seluruhnya, Bu, bukan seluruhnya digantikan fiksi. Cuma hanya selingkungan itu yang ada minta izinnya itu aja. Misalnya instansi ini kita bikin samar penokohnya, tokohnya, terus samar organisasinya gitu, bikin fiksi. Jadi betul-betul ini tidak ada yang nyata gitu. Tapi sebenarnya itu kisah nyata. Karena fiksi itu kan daya hayal ya, jadi imajinasinya dikembangkan aja. Bahkan kalau fiksi itu dari yang nyata aja bisa kita kemana-mana kan gitu kan ya Bu Ari ya, jadi non fiksi gitu kan. Jadi dari fiksi itu bisa dikemana-mana kan meskipun kalau fiksi itu dari non fiksi. Betul. Kalau fiksi itu kita lebih aman juga ya. Kalau orang nggak bisa nuntut kita, loh itu kan keterangannya fiksi, mau nuntut dari mana? Itu imajinasi aja.
tidak ada kenyataannya kan gitu. Padahal itu sebenarnya ada kenyataannya. Misalnya tahunnya sekian, tapi karena tokohnya semuanya fiksi, itu sama sekali tidak bisa nuntut kita. Seperti itu. Oh ya, ada tambahan Bu Ari. Kita juga nulis kalau secara pribadi apa di bawah bendera tuh harus hati-hati juga ya. Jadi kalau menulis atas nama pribadi itu kita bisa bebas. Tapi kalau kita menulis di bawah bendera, misalnya bendera jemaat lah gitu ya. Betul. Nah itu ada lagi prosedur tersendiri. Nanti itu akan Iya, itu yang, kalau Bu Ami biasanya pernah konsultasi juga ya Bu Ami dulu. Kalau mau nulis ke seperti untuk organisasi seperti jemaat gitu kan, harus ada ini dewan naskahnya biasanya. Iya. Melalui dewan naskah dulu. Jadi enggak. Kita itu yang membedakan bagaimana kalau kita membawa bendera dengan sama tidak. Dengan samar dengan atau kita dengan sendiri pribadi. Iya. Ya, baik Bu Heni, Bu Ari, jazakumullah. Kita udah masuk ke sesi terakhir ini, pertanyaan terakhir dari Bu Sri Kandi. Oh, ada 2 nih. Oke, untuk 2 terakhir ini, sesi terakhir ada 2 penanya ya, Bu Sri Kandi dan Bu Aisyah Begum. Pertanyaannya singkat, jawabannya juga singkat saja. Karena waktu kita hanya tinggal 3 menit lagi. Bu Sri Kandi dulu, silakan pertanyaannya to the point aja Bu, langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya terus terang belum ada pertanyaan, saya masih terkagum-kagum sama Mbak Ari, Bu Iim, Mbak Mega, ya Mbak Sri juga, Mbak Sri Wahyuni. Jadi bingung nih mau nanya apa, semuanya bagus-bagus pokoknya. Ininya hari ini topiknya bagus-bagus ya, cuma paling bukan pertanyaan ya, cuma usulan ya. Mudah-mudahan webinar ini kita sebulan sekali lah diadakan ya. Insya Allah Bu ya, kita tetap semangat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Usulnya Bu Sri Kandi, emang ini percobaan pertama nih Bu Ari, ini Zoom meeting yang pertama. Alhamdulillah dengan bantuan Neng Sofi bisa terlaksana karena Neng Sofi kebetulan milenial ya, jadi bisa nembus ke sana kemari, bahkan bisa pakai Zoom yang seperti ini gitu kan. Ya nggak mental-mental ya Bu. Ya, ya kayak Bu Aisyah Begum enggak? Assalamualaikum Wi, Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kita bisa bergabung ya, langsung saja karena waktu sudah sangat mepet. Jadi saya pada saat menawarkan buku antologi, salah satu Halo Bu, nggak kedengeran? Maksudnya gini, katanya Bu Aisyah Begum menawarkan buku antologi gitu Bu Ari. Sudah terdengar? Oh ya, iya. Iya udah Bu. Ya, assalamualaikum Bu Iim, Mbak Ari. Dari PLI langsung saja ya. Saya pernah menawarkan ya kepada salah seorang untuk pemasaran buku antologi ya. Dan ada pertanyaan nih yang bikin saya kurang serp juga dari beliaunya, karena jauh lebih tua dibanding saya, dan juga saya juga bingung menjawabnya. Mohon bantu dijawab. Ini kan sudah zaman milenial ya katanya. Ini kan sudah zamannya digital. Kalau seandainya kita bisa membaca buku dengan digital, kenapa harus beli yang buku yang hard copy gitu kan? Ya itu juga dong begitu. Kemudian itu yang pertama, bagaimana cara terbaik menjawabnya. Kemudian yang kedua, apakah untuk e-book sendiri ada peraturan-peraturan khusus dalam penerbitannya? Demikian, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 pertanyaan dari Bu Aisyah. Jazakumullah. Bu Ari, mangga pertanyaan pertama. Gini ya Bu, penerbit itu kan nggak sembarangan juga ya dia menerbitkan. Jadi ada di situ hak cipta. Jadi digital pun kita nggak boleh sembarangan pula. Jadi ada perjanjian penulis dengan penerbit. Kalau antologi itu kan berarti PJ-nya itu penanggung jawabnya kan yang ada perjanjian dengan penerbit. Jadi kita tidak sembarangan asal share e-book kita gitu. Jadi walaupun e-book itu tetap kita beli, kita harus mereka harus beli. Harganya memang tidak semahal harga buku cetak. Tapi tetap harus beli karena penerbit tidak begitu aja cuma-cuma untuk mengeluarkan e-booknya. Begitu Bu Aisyah untuk buku digitalnya. Dan Bu Ari informasi nanti kepada Ibu yang bertanya tentang kenapa kok tidak
apa buku e-book, tidak e-book aja. Jadi gini juga Bu Ari, itu sebenarnya kalau orang tahu, masyarakat tahu, itu sebenarnya trik aja. Jadi kayak mohon maaf nih, kayak narkoba gitu, kayak narkoba. Jadi ngasih dulu gratis, udah gitu nanti misalnya ya, umumnya para penerbit juga seperti Bu Ari bilang tadi ngasih itu tidak gratis. Itu sebenarnya trik pemasaran supaya orang beli buku. Misalnya digratiskan dulu bagian 1 sampai bagian 30. Nah, ketika rame-ramenya 31 dikunci, otomatis orang akan beli. Jadi untuk jawaban tadi Ibu yang sebenarnya bagus sih, digital itu paper userless ya, jadi mengurangi penggunaan kertas. Tapi sebenarnya hati-hati, itu kita terjebak di dalam trik pemasaran sebenarnya gitu kan. Betul, nanti mentok di tengah-tengah. Kan rata-rata seperti itu. Nanti nggak bisa sampai tamat. Jadi bilang aja kalau digital itu nggak mungkin sampai tamat kalau kita nggak bayar per babnya. Kan per bab itu ada terkuncinya kan, kalau pakai digital. Dan jarang sekali ya Bu Ari yang dari bab 1 sampai bab tamat itu gratis, jarang ya. Iya jarang, pasti biasanya cuma sampai bab 7. Bab 7 baru kesininya itu udah bayar. Dan kalau di digital itu sampai 30 bab loh, 30 bab sampai 40 bab. Sedangkan kalau buku cetak itu kadang cuma 17 bab, paling banyak itu ya sekitar 30 bab. Itu paling banyak. Kalau di digital kan sampai ada yang 100 lebih juga kan. Babnya panjang sekali. Sedangkan itu yang dikunci nggak nyampe 10 bab itu udah dikunci. Jadi berapa duit kalau dipikirkan seperti itu Bu Aisyah. Jadi bisa dibilang kalau digital itu nggak sampai tamat gitu. Ya oke Bu Aisyah, Bu Ari, jazakumullah. Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah yang raisen Ibu Amatun. Jadi bertanya apakah Ibu Amatun mau jadi bertanya atau tidak? Assalamualaikum. Bu Amatun. Aduh, tadi kepijit sih Bu sebetulnya. Oh, nggak apa-apa. Jadi Ibu kan tampil. Aduh, ini saya sebetulnya kagum dengan ibu-ibu semua, Mubarak. Saya bikin tidak terkejar ya, bikin yang ini Bu Ari bikin buku solo cuma 2 bab. Aduh, karena Bu, kita tunggu insya Allah terkejar. Ya, saya sebetulnya dulu begini Bu, dulu itu saya suka baca buku novel gitu Bu. Itu kadang-kadang lagi rapat Bu ya, lagi rapat itu otak itu berjalan Bu, bisa bercerita gitu walaupun tidak ditulis. Tapi karena lama jarang baca, jadi ini lagi kayak tumpul gitu otak itu. Jadi memang betul harus sering-sering membaca buku gitu, seperti itu. Jadi saya waktu itu lagi rapat gitu di sekolah, ada yang merokok, ada yang ngobrol, itu saya bisa ceritakan gitu Bu di otak itu. Nah itu yang kadang, ya itu yang kadang, aduh kok saya seperti kehilangan sesuatu gitu, kehilangan ide gitu, karena mungkin semakin sibuk ya ke sini. Makanya mungkin tadi kata Bu Ari, jadi langsung dibikin itu aja outline, jadi kunci kata-kata kuncinya kasih. Jadi begitu ada ide, kata kuncinya 2 kata aja, kita tulis aja gitu ya Bu Ari ya, begitu ya? Iya betul. Misalnya kita ketemu anak yang sedang merokok, dia pingsan gitu, anak merokok pingsan. Ya benar-benar, kata kuncinya gitu aja Bu. Udah tahu. Kalau bisa anak merokok pingsan tuh, kira-kira ada satu kata apa lagi yang kira-kira bisa jadi daya jual. Nah, betul. 3 kata gitu ya. Terus saya gini Bu, saya kesulitan menentukan judul itu. Kalau judul gini Bu, judul misalnya kalau buku itu udah selesai, kita akan bacakan. Itu nanti judul bisa timbul sendiri gitu. Judul tuh bisa timbul sendiri sesuai dengan apa yang kita baca dari hasil tulisan kita. Kan nggak mungkin kan kita nulis, kita nggak akan baca tulisan kita lagi, pasti kita akan baca tulisan kita lagi. Nah, untuk ngecek lagi itu sambil baca kan nanti muncul sendiri itu judul, ini baguslah judul ini gitu. Nanti muncul sendiri. Otomatis muncul sendirilah. Iya, jadi saya kadang nulis judul tapi sudah menulis jadi berubah judulnya. Jadi gini ya Bu Ari sama Bu Amat tuh,
Khusus untuk judul itu kebetulan dulu Ibu Rahma Rosadi ya pernah ngebahas satu pelatihan tentang judul. Jadi nanti kalau misalnya di sini ibu-ibu, teteh-teteh, neng-neng ada yang perlu lagi pembahasan tentang judul. Memang judul tuh nggak sembarang judul. Ada buku yang laris karena judul, ada buku yang terpilih karena judul. Betul. Saya punya pengalaman, Bu Ari, punya teman. Dia mengajukan ke penerbit, naskahnya itu, judulnya itu nggak terbit-terbit, Bu Ari. Iya, betul. Ketika dia ganti judul, cuma judul doang yang diganti, isinya itu tiba-tiba terbit. Nah, jadi yang memasarkan judul yang memasarkan. Jadi ada teknik sendiri bikin judul. Nanti kalau misalnya perlu, insya Allah nanti kita tampilkan lagi Bu Rahma Rosadi untuk membahas khusus tentang judul. Insya Allah ya. Misalnya judulnya gini, judulnya apa? 1 malam dapat uang miliaran gitu. Orang langsung berbondong-bondong. Apa sih ini? Penasaran banget. Gimana sih triknya, tipnya gitu kan? Nah, banyaklah buku nanti. Padahal di dalamnya nggak ada satupun membahas 1 hari 1 miliar kepancing gitu. Judul yang memancing. Biasanya cari yang seperti itu. Ya. Oke, sebenarnya ini pertanyaan masih banyak ke saya juga, Japri, tapi karena waktu yang terbatas, waktu yang ini ya, yang membatasi, nggak apa-apa, sengaja kita bikin penasaran supaya untuk pelatihan berikutnya ibu-ibu, teteh-teteh, dan kita semua tetap semangat gitu, karena tidak mungkin lah ilmu menulis diselesaikan sehari gitu kan. Betul. Makin lama makin menarik sebenarnya gitu ya. Bahkan kalau sudah pernah melahirkan buku 1 kali aja, kita akan terus ketagihan ingin melahirkan lagi gitu. Betul, yang penting Bu. melahirkan dulu dah gitu kan. Melahirkan dulu. Baik, karena waktu sudah selesai, ibu-ibu, teteh-teteh, neng-neng, kita minta Bu Ari untuk closing. Yang pertama sesuai dengan materi, Bu Ari punya utang nih. Utangnya begini, ada 2 ya. Pertama, kita akan punya kelas gratis ya. Setelah selesai pelatihan ini, kita akan punya kelas gratis, yaitu kelas menulis buku solo. Buku solo. Iya, betul. Ya. Nanti Bu Ari akan menawarkan secara gratis. Silahkan ikut kelas menulis buku solo Bu Ari. Nanti Bu Ari bimbing di situ sebagai mentor. Insya Allah ikut bimbingan Bu Ari bisa terbit buku solonya. Itu yang pertama, Bu Ari tolong infokan bagaimana cara masuk kelas gratis buku solo Bu Ari. Yang kedua, sesuai dengan judul tadi kan, jadi kita ini adalah kelas pelatihan menulis buku solo. Yang terbit mudah memasarkan. Nah, sekarang begini, rata-rata permasalahan di perbukuan kita itu adalah nerbitin buku mah gampang gitu. Misalnya ya, memasarkannya yang susah. Memasarkannya yang susah, bukunya numpuk. Nah, sekarang tolong Bu Ari sebagai closing ceritakan trik bagaimana memasarkan buku. Karena kalau sudah terpasarkan kan enak. Royaltinya, uangnya bisa kita buat naik pesawat misalnya, bisa buat jajan atau kecil misalnya kalau kita mau hibahkan ya kita hibahkan. Pokoknya lah minimal balik modal aja gitu kan. Kalau nggak untung. Nah, silakan Bu Ari mangga sebagai closing. Gini Bu, kita misalnya kalau ini pengalaman saya sendiri ya. Untuk mempermudah pemasaran, kita buat buku itu dengan promosi sebagian dari keuntungan buku tersebut untuk donasi. Rata-rata manusia zaman sekarang itu lagi berlomba-lomba dalam berhikmat gitu. Nah, ini akan lebih mudah. Orang itu akan membeli atau laku buku kita dengan cara donasi. Di samping kita dapat keuntungan, kita juga bisa bersedekah. Begitu Bu. Itu yang satu ya. Terus yang 2, cara kita promosi dengan banner yang benar-benar menarik. Misalnya di situ dikasih tulisan yang memancing agar orang-orang itu tertarik buku kita, penasaran dengan isi buku kita. Terus yang ketiga itu bisa dengan ya, halo Bu Ari, ada suaranya? Halo? Ya, udah dengar Bu? Udah ada lagi. Yang ketiga itu untuk buku kita misalnya dalam pemasaran. Ini yang pertama tadi
buku hilang lagi Bu Ari suaranya. Ya, Bu Ari? Halo, halo? Ya. Udah muncul lagi. Silakan, Bu. Setelah kita buat banner tadi kan, banner dengan kata-kata yang menarik agar memancing orang-orang untuk membeli buku kita. Yang pertama dengan cara tadi donatur. Sebagian dari keuntungan untuk donatur, yang kedua untuk itu banner, membuat banner supaya memberi kata-kata yang menarik agar orang-orang ikut. Terus yang ketiga, kita bisa pasarkan ke, misalnya kita mempunyai banyak ini kontak teman gitu. Kita satu persatu misalnya, kalau door to door gitu ibaratnya, dari kita japri masing-masing, gimana kamu mau beli buku ini enggak gitu kan, dari satu-satu. Rata-rata mereka nanti kebanyakan akan beli daripada yang tidak banyak yang beli. Kalau saya pribadi seperti itu Bu Iim, kalau untuk pemasarannya. Terus kemudian untuk masuk kelas buku solo Bu Ari bagaimana caranya? Untuk masuk kelas buku kan nanti insya Allah kan ada linknya, insya Allah kami buat link. Terus yang sudah masuk di buku solo yang kemarin ya, yang udah terbit seperti Bu Mega masih tetap harus di situ aja, nggak usah pindah-pindah. Ini untuk yang baru kita akan buka kelas sendiri. Jadi kelas yang lama tetap untuk penulis yang lama ya. Jadi kayak Bu Mega, Bu Nuri tetap aja di kelas yang lama. Kelas A gitu katanya ya. Kelas A ya. Nanti yang baru daftar yang baru daftar nih, yang sekarang hadir misalnya pengen ikutan bikin buku solo, gimana caranya? Yeah. Terserah nanti selesai atau tidak, pasti selesai insya Allah. Insya Allah kelas B selesai. Gitu kan. Dimulai dari awal lagi sama Ibu kan, tidak digabungkan dari sama awal yang lama. Kita pandu dari awal, mulai bagaimana cara membikinnya dari awal, dari bab pertama. Kenapa cepat dalam waktu 10 hari bisa terbit buku, dan bagaimana nanti kita akan bicarakan di dalam grup. Insya Allah nanti linknya akan kita bagikan. Di mana? Di chat aja Bu sekarang ya. Di chat sama Bu Ari ditulis linknya supaya ibu-ibu yang minat bisa langsung masuk ke kelas itu Bu. Kalau nanti lagi susah lagi kumpul ya. Bisa Ibu nulis di chat nanti link kelas buku solonya? Maksudnya di chat sini Bu? Chat room ini Ibu tulis bisa nggak? Linknya belum dibuat Bu. Oh, linknya belum dibuat. Jadi kalau mau bagaimana? Hubungi Ibu aja ya. Hubungi Ibu Ari aja. Ibu Ari coba nomor HP-nya sebutkan. Ibu-ibu yang saya pengen taruh mengikuti di buku sini solo, ya nomornya ya. Ya, ibu-ibu yang pengen mengikuti buku solo, kelas menulis buku solo, silakan nanti hubungi Bu Ari. Nomor HP Bu Ari akan ditulis di chat ya. Nanti Bu Ari di chat secara pribadi bisa menulis link kelas B-nya gitu ya, kelas B. Iya. Ini Bu sudah saya kirim. Nah itu nomor Bu Ari sudah muncul di chat ibu-ibu, mangga dihubungi bagi yang berminat. Maksimal orang atau minimal orang nggak? Atau berapa boleh biasanya berapa aja biasanya kalau di grup itu kan ada sampai 200 ya Bu. 200 berapa? 240. Ya oke, kalau begitu ibu-ibu mangga ya berlomba-lomba ikutan, karena begini, kita menulis itu semoga menjadi amal jariah. Mau bagus atau tidak serahkan pada Allah Ta'ala, biarkanlah Allah menerbangkannya kepada orang yang menurut Allah membutuhkannya. Karena gimana nggak disebut amal jariah ya, kalau misalnya menurut kita, tulisan kita tuh ternyata jelek atau apa, tapi ternyata kata Allah ridho bahwa itu bisa merubah orang dari buruk menjadi baik, dari baik semakin baik, maka perubahan orang tersebut akan menjadi amal jariah kita. Jadi sebenarnya tidak ada tulisan buruk dan baik, tapi Tuhanlah yang menentukan semua itu. Jadi menulis aja lah, nggak usah banyak beban. Kan nanti
akan dapat bimbingan dari Bu Ari sehingga bisa jadi itu bukunya. Yang penting patuh aja sama mentor gitu kan. Jangan takut, yang utama jangan takut. Karena kalau takut, nanti nggak bakalan jadi bukunya. Ya, dan jangan berpikir gini ya Bu Ari, bahwa orang yang sudah menulis itu adalah orang hebat. Tapi justru dengan menulis kita akan jadi hebat gitu ya. Betul. Ya, betul. Dan kalau tidak mulai, kapan mulainya gitu kan. Pokoknya seperti yang kita suka diskusikan, bahwa tidak ada sesuatu yang hebat kecuali mulai dari yang tidak hebat dulu. Biarkanlah Allah sendiri yang menghebatkan. Gitu ya. Oke, baiklah. Waktu sudah selesai. Saya ucapkan jazakumullah kepada Ibu Ari, kepada seluruh peserta pelatihan malam ini. Jangan lupa Neng Sofi, semua yang sudah mengajukan pertanyaan, berpartisipasi, ditulis namanya. Mungkin nanti diundi 3 orang, dan 3 orang itu akan dapat hadiah ya. Ya, meskipun nggak seberapa gitu ya. Baik, Ibu Ari jazakumullah, seluruh peserta jazakumullah. Dan acara saya kembalikan kepada Neng Sofi. Mengapa Neng Sofi? Baik, jazakumullah kepada Ibu Iim sebagai moderator, kemudian Ibu Ari Lestari sebagai presenter hari ini. Alhamdulillah sangat menambah banyak pengetahuan dan tips menulis serta menerbitkan buku solo. Kemudian tadi disebutkan juga akan ada kelas menulis buku solo yang dimentori langsung dan dibimbing langsung oleh Ibu Ari. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan mengenai bagaimana cara menulis fiksi, non-fiksi, kemudian bergabung komunitas sebagai kalau bahasa sekarangnya support system, atau mungkin sarana untuk kita makin termotivasi karena ada teman sejawat, karena ada teman satu perjuangan gitu, sama-sama penulis. Kemudian hingga mengirimkannya kepada juga menambah spirit atau semangat untuk kita semua untuk mengajak sebanyak-banyaknya lajnah menulis dan menerbitkan karyanya. Sebagaimana kita tahu, jika Hudam sudah memiliki novelis dan novelnya sudah difilmkan seperti Dr. Gia, juga Kang Adam atau Kang Opan yang mengikuti sayembara atau lomba novel, kemudian dilirik publisher atau penerbit mayor hingga difilmkan. Semoga banyak juga karya-karya dari Lajnah Imailah segera ya. Baik, alhamdulillah kita menginjak pada akhir acara. Kita akan sama-sama berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Ami. Silakan Ibu Ami. Ya, jazakumullah. Alhamdulillah. Masya Allah, saya sangat menikmati sekali menyimak webinar malam ini. Begitu banyak ilmu yang kita semua dapatkan dari pelatihan hari ini. Jazakumullah kepada Ibu Ari, Ibu Iim, atas ilmunya dan panitia pelaksanaan webinar. Semoga dimudahkan, kemudian dilancarkan semua ikhtiar Lajnah Indonesia dalam menulis dan dapat menerbitkan buku solo. Amin. Sebagai rasa syukur atas karunia Allah untuk nikmat ilmu yang telah kita peroleh malam ini, mari kita panjatkan doa bersama. Doa dimulai. Amin, Allahumma amin. Untuk ibu-ibu, saya ingatkan kembali yang telah memiliki buku, di mana buku tersebut belum kami miliki, maksudnya PPLI, silakan menghubungi saya, ibu ya. Nanti semoga bisa terwujud satu rak itu khusus untuk karya RI. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ibu Ami. Ya, semoga Allah memudahkan segala niat baik kita untuk berjuang sama-sama mencetak karya-karya emas dari Lajnah Imailah Indonesia
Semoga menulis menjadi prioritas kita untuk selalu terdepan dalam mengabarkan kalimat-kalimat perdamaian, kebenaran Islam dan jemaat, serta menulis sebagai sarana tablik tanpa batas waktu dan tempat. Selamat menulis, selamat berkarya. Alhamdulillah, jazakumullah telah bersedia hadir hingga akhir acara. Saya sebagai host, Sofia Farzana, mohon maaf atas segala kekurangan, juga kelemahan dalam persiapan hingga akhir acara hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.